Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Baru Rizky Kurniawan, SPD MDG, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Desa 2, dan kakak-kakak asisten laboratorium yang telah membimbing kami selama jalannya proses praktikum hingga pengerjaan laporan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi ini, kami kelompok 4B dengan saya, Vanina Dulandari, dengan akhiran NIM 867, bersama rekan saya, Royhana, dengan akhiran NIM 812, kami akan menyampaikan hasil praktikum percobaan kalorimeter. Next. Dalam percobaan kalorimeter ini terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai. Nah, yang pertama yakni memperoleh penguatan pemahaman mengenai kalor, kapasitas kalor, dan kalor jenis zat. Kemudian kita dituntut untuk menentukan kapasitas kalor kalorimeter dan kalor jenis zat padat. Kemudian terampil dalam menggunakan zat kalorimeter, menggunakan teori ralat, dan menggunakan alat-alat. Serta yang terakhir terampil dalam menggunakan termometer. Next. Kemudian masuk ke dalam pembahasan dasar teori. Dalam percobaan kalorimeter ini, kalorimeter sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan oleh sistem. Nah, dalam percobaan kalorimeter ini terdapat kalor, kapasitas kalor, dan kalor jenis. Nah, kalor ini merupakan sebuah energi yang berpindah dari suatu objek ke objek yang lain dikarenakan oleh adanya perbedaan suhu. Nah, kalor ini mengalir dari suhu yang memiliki temperatur lebih tinggi ke suhu yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Dapat dirumuskan dengan persamaan I sama dengan Fc delta T. Kemudian kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius yang dapat dirumuskan dengan persamaan matematis, yakni C sama dengan delta Q per delta T, atau C sama dengan M kali C, di mana delta T ini adalah banyaknya kalori yang diperlukan dan delta T ini merupakan perubahan suhu. Kemudian ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini merupakan banyaknya kalori yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, dapat dinyatakan dengan persamaan matematis, yakni C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ketika dua benda ini memiliki temperatur yang berbeda, kemudian dicampurkan, maka akan terjadi proses serah terima. Nah, proses serah terima ini ketika berjalan secara optimal, maka akan mencapai hukum asas Bragg, di mana yang hukum asas Bragg ini menyatakan bahwa apabila ada dua benda yang memiliki perbedaan suhu ini dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda yang memiliki suhu yang rendah, atau sama dengan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, dapat dirumuskan secara matematis dengan Q lepas sama dengan Q prima, dengan Q lepas M2C2 delta T2 sama dengan F1C1 delta T1. Nah, dalam percobaan kalorimeter ini kita dapat mengetahui kapasitas kalor kalorimeter dan kalor jenis zat padat. Untuk menentukan kapasitas kalor kalorimeter ini menggunakan rumus yang tertera pada PPT. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalor jenis zat padat. Nah, untuk menentukan kalor jenis zat padat ini harus diketahui terlebih dahulu si kalori dari percobaan pertama. Nah, untuk menentukan kalor jenis ini menggunakan rumus yang tertera pada PPT, yakni kalor jenis sama dengan massa air dingin dikali T3-1 per massa zat padat tersebut dikali T2-T3 plus CK sama CK kali T3-1 per M massa beban dikali T2-T3. Next. Adapun alat bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada set kalorimeter. Dan set kalorimeter ini terdiri dari bejana kalorimeter, penutup, termometer, serta pengaduk. Kemudian ada kubus materi, dan di sini kami menggunakan aluminium dengan massa 21,45 gram dan menggunakan neraca digital. Kemudian ada gelas ukur 250 ml. Next.
ada penjepit kubus materi. Nah, penjepit ini digunakan untuk mengambil kubus materi dari pemanas elektrik. Kemudian ada termometer dan pipet. Dan yang terakhir adalah pemanas elektrik. Next. Ini adalah gambar set percobaan dari percobaan kalorimeter. Ada baja pelindung, baja kalorimeter, penutup, termometer, serta pengaduk. Next. Nah, adapun prosedur percobaan dari percobaan kalorimeter ini, yang pertama yakni menentukan kapasitas kalor dengan langkah pertama yakni menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita memanaskan sejumlah air di dalam pemanas elektrik ini, kemudian meletakkan set kalorimeter yang terdiri atas bejana, baja pelindung, termometer, pengaduk di atas neraca digital. Kemudian menimbang air dingin sebanyak 50 gram dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian kita masukkan ke dalam set kalorimeter. Kemudian kita mengamati suhu air yang ada di dalam kalorimeter dan dicatat sebagai T1. Kemudian kita mengambil air yang sudah dipanaskan pada langkah 2 itu dengan suhu temperatur stabil yakni 50 derajat Celcius. Nah, sebanyak 50 mili dan 50 derajat ini dicatat sebagai T2. Kemudian memasukkan air yang sudah dipanaskan ini ke dalam set kalorimeter, kemudian diaduk secara perlahan antara dua zat yang memiliki perbedaan temperatur tersebut menggunakan pengaduk set kalori. Kemudian mengamati perubahan suhu. Langkah ke-10 yakni membuang air pada kalorimeter dan kemudian mengusap bejana kalorimeter hingga kering. Dan yang 11 mengulang langkah pada poin 4 hingga sebanyak 4 kali, kemudian mencatat hasil praktikum. Next. Untuk percobaan 2, yakni menentukan kalor jenis zat padat. Nah, pada percobaan 2 ini sama dengan langkah percobaan ini sama dengan percobaan pertama, namun pada percobaan ini yang diteliti itu yang digunakan itu bukan air panas namun menggunakan zat padat. Nah, kami menggunakan zat padat aluminium sebagai zat pelepas kalor. Nah, caranya yakni dengan mengambil zat padat aluminium tersebut yang dimasukkan ke dalam air panas dan dipanaskan menggunakan pemanas elektrik ini, dan kemudian mengambil zat padat tersebut menggunakan penjepit, kemudian langsung dimasukkan ke dalam set kalori. Next. Nah, untuk data percobaan, pada percobaan 1 ini, massa air dingin yakni konstan 50 gram, kemudian massa air panas 50 gram dengan NST 0,005, kemudian T1 pada data 1 diperoleh 22 derajat, data 2 21 derajat, data 3 19 derajat, dan data 4 23 derajat. T2 yang digunakan yakni konstan 50 derajat Celcius, dan T3 yang diperoleh pada data 1 yakni 32 derajat, 33 derajat, 34 derajat, dan data 4 32 derajat. Pada percobaan 2 yakni menentukan kalor jenis zat padat, massa air dingin yakni 50 gram dengan NST 0,005, kemudian massa bebannya ini yakni kami menggunakan aluminium dengan berat 21,45 gram dengan NST 0,005. Kemudian T1 yang diperoleh dari percobaan ini yang pada data 1 yakni 23 derajat. Baik, Bapak. Next. Nah, analisis data percobaan ini. Nah, pada analisis ini, baik, hasil yang diperoleh dari si kalori ini pada data pertama 40 ini yang sesuai tertera pada PPT. Nah, nilai rata-rata diperoleh 28,54 dan standar deviasi yang diperoleh adalah 72,56. Next. Next. Nah, untuk slide sebelumnya, yang selanjutnya yaitu percobaan kedua, yaitu untuk menentukan kalor jenis zat padat. Yaitu dengan menggunakan rumus tersebut, data 1 sampai 4 diperoleh hasil tersebut. Untuk rata-rata data 1 sampai 4 diperoleh 0,096595.
Kemudian untuk standar defisiasi XX diperoleh 20,7 dengan ralat CB sama dengan 41,12% dengan 2 AP. Next. Kemudian untuk analisis ralat rambat percobaan kedua, delta CB menggunakan rumus yang tertera di layar. Kemudian dengan ralat relatif CB menggunakan persamaan tersebut untuk data 1 sampai 4 diperoleh di PPT tersebut dengan ralat relatif tersebut. Kemudian tabel di bawah tabel hasil analisis percobaan kedua, yaitu rata-rata kalori jenis zat padat, yaitu 0,409 plus minus 0,468. Next. Untuk pembahasan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama kalor. Kalor merupakan suatu energi yang berpindah dari suatu objek ke objek yang lainnya. Karena adanya perubahan suhu, kalor berpindah dari benda yang bertemperatur tinggi ke bertemperatur lebih rendah. Yang selanjutnya adalah kapasitas kalor, yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius dengan satuan C per K. Yang selanjutnya kalor jenis zat, yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur bermassa 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu pada praktikum kalorimeter yang mendasari pengukuran kapasitas kalorimeter adalah karena berdasarkan percobaan set kalorimeter dengan menggunakan metode pencampuran untuk menentukan kalor jenis zat, yakni pencampuran T1 dengan kalorimeter hingga mencapai kesetimbangan termal, kemudian dicampurkan dengan zat cair yang bertemperatur T2 sehingga dua zat memiliki perbedaan temperatur tersebut memiliki suhu T3 atau suhu setimbang. Untuk mencapai hasil yang sesuai, maka kondisi set kalorimeter harus terisolasi secara sempurna sehingga tidak terjadi perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya. Next. Metode ralat yang digunakan dalam percobaan. Untuk percobaan pertama, yaitu delta CK menggunakan persamaan tersebut dengan ralat relatif, yaitu delta CK per CK dikali 100%. Untuk percobaan kedua, yaitu kalor jenis menggunakan delta CB, yaitu menggunakan persamaan yang di layar. Kemudian dengan ralat relatif delta CB dikali 100. Delta CB per CB dikali 100%. Untuk pada hasil percobaan 1 diperoleh nilai kapasitas kalor sebesar 28,5 plus minus 56 dengan ralat relatif 19,839% dengan 3 angka penting. Ralat yang diperoleh cukup besar dimungkinkan karena beberapa kesalahan ketika melakukan percobaan, yakni ketika melakukan percobaan sistem atau kalorimeter tidak dalam keadaan terisolasi sempurna sehingga proses serah terima kalor tidak berjalan secara maksimal. Kedua, kurang bersih ketika membersihkan kalorimeter ketika melakukan percobaan data kedua, 3, dan 4. Masih terdapat sisa air di bagian bejana kalorimeter. Yang ketiga yaitu kurang teliti dalam pengambilan data. Untuk kalor jenis zat aluminium pada tabel apendik yakni 0,214 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan hasil percobaan 2 diperoleh data nilai kalor jenis zat yakni 0,4 plus minus 0,06 dengan relatif sebesar 15,24 derajat dengan persen dengan 2 angka penting. Baik, terima kasih kepada penyaji 2. Dikarenakan waktunya sudah habis, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada penyaji 2 bisa melakukan raise hand atau chat di kolom komentar. Terima kasih. Baik, kepada Anggi dipersilakan menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Martania Tatianti Putri dari kelompok 2B, mohon maaf. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara jumlah kalori yang diterima dengan massa zat dan kenaikan suhu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Almira. Kepada Almira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya ingin bertanya, suhu T2 itu kan suhu air panas tepat ketika akan dimasukkan ke kalorimeter. Nah, berdasarkan penjelasan kelompok 4B, prosedur percobaannya itu memasak air panas hingga suhu 50 derajat Celcius, baru setelahnya menimbang air sebanyak 50 ml. Nah kan bisa jadi selama proses menimbang itu kan bisa jadi suhu air panas tersebut menurun. Menurut kelompok 4B, apakah hal ini dapat mempengaruhi dalam percobaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Almira. Selanjutnya, pertanyaan akan disampaikan oleh Miska. Kepada Miska dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, mengapa energi yang diterima oleh air dingin itu tidak sama dengan yang dilepas oleh air panasnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kelompok penyaji 2, apakah semua pertanyaannya sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas, moderator. Baik, saya persilakan untuk kelompok penyaji 2 memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya sampaikan kepada kelompok penyaji kedua, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Insya Allah sudah. Baik, silakan dijawab pertanyaan pertama. Izin menjawab pertanyaan dari Anggi. Bagaimana hubungan antara jumlah kalor yang diterima dengan massa zat dan kenaikan suhu? Yang pertama yaitu massa zat. Semakin besar massa zat, maka kalor yang diterima semakin besar. Maka hubungan kalor berbanding lurus atau sebanding dengan massa zat jika kenaikan suhu dan kalor jenis zat tetap. Selanjutnya yang kedua, kenaikan suhu. Misal, ketika memanaskan air semakin lama, waktunya semakin tinggi kenaikan suhunya. Dan semakin tinggi suhunya, semakin banyak pula energi kalor yang diperlukan. Dengan demikian, perubahan suhu berpengaruh terhadap banyak energi kalor yang diperlukan. Terima kasih. Baik, dari Saudara Anggi, apakah ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Untuk kelompok penyaji 2, dipersilakan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Almira dengan pertanyaannya, suhu T2 ini merupakan suhu air panas yang dimasukkan ke dalam zat kalorimeter. Nah, dalam prosedur memasak hingga suhu 50 derajat Celcius kemudian menimbang. Nah, selama proses menimbang ini bisa jadi suhu air tersebut menurun. Apakah hal ini mempengaruhi dalam percobaan? Iya, benar. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam percobaan. Nah, ditunjukkan dengan hasil percobaan kami yang belum sesuai dengan dasar teori. Nah, dalam dasar teori ini menyatakan bahwa asas baik ini menyatakan bahwa kalori yang dilepas ini sama dengan kalori yang diterima. Nah, sistem air panas ini belum dalam keadaan terisolasi sempurna, sehingga masih terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Almira, apakah ada feedback? Sudah, moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok penyaji kedua menjawab pertanyaan terakhir. Izin untuk pertanyaan nomor 3.
mengapa energi yang diterima air dingin tidak sama dengan yang dilepas oleh air panas. Energi yang diterima air dingin tidak sama dengan yang dilepas air panas. Ini dikarenakan sifat dari kalorimeter yang dapat menyerap kalor, sehingga tidak semua kalor dapat diterima oleh air dingin. Mungkin dari Vanina mau menambahkan. Baik, izin menambahkan, berdasarkan dasar teori itu kan disebutkan bahwa kalor lepas sama dengan kalor terima. Namun pada hasil percobaan kami kan belum sesuai dengan mencapai asas baik itu yang menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, sama dengan yang dikatakan dari pertanyaan dari Mbak Almira. Nah, salah satu faktornya itu mungkin dari itu waktu memanaskan itu kemudian menimbang bisa jadi terjadi penurunan suhu dari kurang dari 50 derajat Celcius, sehingga pencampuran ini tidak berjalan secara maksimal yang menyebabkan Ki lepas tidak sama dengan Ki terima. Terima kasih. Baik, pada Saudara Miska, apakah ada feedback? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka saya tutup presentasi kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bahru.